Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah صدق وعده وعنجز داود وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Kemarin sore tenggelam sudah matahari, beranjak kita melewati bulan Ramadan, bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berpergi darinya. Pertanyaannya, apakah bulan Ramadan akan datang tahun depan? Ya, bulan Ramadan pasti akan datang tahun depan insyaallah. Tapi pertanyaannya lagi, apakah kita masih hidup di Ramadan yang tahun depan? Alhamdulillah Allah menyampaikan kita tepat di hari ini 1 Syawal, yang mana kita telah melewati proses 29 hari lamanya, 30 hari lamanya untuk menjalankan puasa. Islam mengajarkan kepada kita tentang caranya langsung praktek. Puasa mengajarkan kita bagaimananya rasa lapar. Tidak mengajarkan apa itu lapar secara bahasa, apa itu lapar secara teori, tapi kita langsung mempraktikannya bagaimana rasa lapar. Oleh karena itu percuma apabila ada seminar bagaimana tentang lapar, tapi pembicaranya, narasumbernya, panitianya semuanya adalah orang-orang yang kenyang. Oleh karena itu kita semua dididik untuk bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi orang lain, bagaimana rasanya menjadi orang yang kelaparan. Lapar kita berbeda dengan lapar mereka. Lapar kita ada batasnya sampai waktu maghrib saja. Sedangkan lapar mereka pagi lapar, siang lapar, malam lapar, dan seterusnya lapar, tidak ada batasnya. Sedangkan kita laparnya hanya sampai azan maghrib. Begitu azan maghrib selesai kita makan, minum, dan bersenang ria kembali. Tapi di antara itu ada saudara kita yang jauh di sana. Mereka lapar setiap hari, pendapatannya hanya 10.000 dan 20.000. Oleh karena itu mengingatkan kita untuk berbanyak bersyukur, untuk berbanyak berbagi. Yang mana kesuksesan di bulan Ramadan bukan diukur dari berbanyak-banyaknya puasa kita di bulan Ramadan, banyak sedekah kita di bulan Ramadan, banyak salat tarawih, banyaknya baca Quran, bukan. Kesuksesan seseorang melewati madrasah Ramadan apabila setelah Ramadan berlalu imannya tetap konsisten, imannya tetap naik. 11 bulan lainnya dia tetap mendapatkan keimanan yang sungguh-sungguh. Para salafus salih terdahulu, mereka berdoa 6 bulan lamanya sebelum bulan Ramadan agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan setelah bulan Ramadan berlalu 6 bulan berikutnya, mereka berdoa agar amal-amal mereka di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa pada hari ini agar Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita, rukuk kita, sujud kita, tilawah kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, seluruh macam ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Kitalah yang Maha hina, kitalah yang Maha kerdil, kitalah yang Maha kecil. Oleh karena itu tatkala kita sudah tahu kita Maha hina dan Maha kecil, maka kita tahu bahwa tempat bergantung yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah katakan kepada masalah bahwa kita punya masalah yang besar. Jangan katakan kepada dia kita punya masalah yang besar, tapi katakan kepada masalah, hei masalah, saya punya Allah yang Maha besar, sedangkan engkau kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seseorang yang tahu kalau Allah Maha besar dan dia Maha kecil, dia hanya menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga kalau kita berharap kepada istri akan kecewa. Istri akan meninggalkan kita, menikah lagi setelah kita meninggal dunia. Berharap kepada anak,
Kalau soleh dia mendoakan kita, kalau tak soleh dia menghabiskan harta kita untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada harta akan binasa, berharap kepada kuasa akan sirna, berharap kepada kawan akan menjadi lawan. Tapi siapa yang berharap kepada Allah dan berharap kepada sedekahnya, maka sedekahnya akan menaunginya di hari kiamat. As-sadaqatu kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang yang pernah bersedekah, maka di hari kiamat nanti dia akan dinaungi oleh sedekahnya. Dan itu kita terdidik di bulan Ramadan, kita dengan memperbanyak bersedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah tak berapa kali terhitung kita menghadiri khutbah Jumat dan salat Id, khutbah Id dan salat Id, tak terhitung. Syariat Nabi Muhammad SAW adalah yang mengumpulkan kita pada saat ini. Alhamdulillah, kita masih bisa bersilaturahmi di sini. Kita tak perlu sedih dan risau apabila kita berlebaran dan berkumpul bukan bersama anak, istri, keluarga di rumah. Itu bukan persoalannya. Karena perpisahan di dunia hanyalah perpisahan yang sementara. Sedangkan perpisahan yang paling menyedihkan apabila kita tak sama-sama bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman yakin bahwa apabila mereka bertakwa, mereka akan dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Oleh karena itu wasiat ibunya Imam Syafi'i tatkala melepaskan anaknya dari Palestina hijrah kepada Mekah Al-Mukarramah, apa kata ibunya Imam Syafi'i? Kalau kita tak berjumpa lagi di dunia, minimal kita dapat berjumpa lagi di surga. Mereka yakin sebuah ayat, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatna bihim min 'amalihim min syai'. Apabila seorang beriman, anak keluarganya beriman, istrinya juga beriman, mereka akan dikumpulkan di surga yang levelnya sebelumnya tak sama, dikumpulkan menjadi yang sama. Dan sebaliknya, orang yang selama hidup di dunia tapi tak bertakwa dan tak beriman, mereka tak akan pernah dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala kembali di surga. Dan mereka di neraka dalam keadaan bermusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Semuanya orang yang pernah berkasih sayang, kita bilang kepada pasangan kita I love you, kita bilang kepada anak kita, kita sayang mereka. Tapi ketika kecintaan itu tak dilandaskan atas dasar ketakwaan dan keimanan atas Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan itu akan sirna dan fana. Di akhirat kita akan menjadi musuh. Yang berkawan hanyalah orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Patokan kita kesuksesan di bulan Ramadan apabila kita bisa istiqamah di bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu mulai besok, mulai hari ini, mulai lusa, suasananya akan seperti biasa kembali, akan sama seperti sebelum bulan Ramadan. Allah tak mengkondisikan lagi syaitan-syaitan tidak dibelenggu lagi. Kita akan berhadapan dengan berbagai macam kemaksiatan yang ada di depan kita. Kalau bentengnya di bulan Ramadan tidak kuat, kita akan mudah terjerumus lagi ke dalam kemaksiatan. Kita akan lalai dalam beragama, kita akan lalai dalam sholat berjamaah. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah. Kata berbagai macam para ulama pernah bilang bahwa siapa yang sukses bulan Ramadannya, maka 11 bulan lainnya dia akan dibentengi dengan keimanan yang kuat, sehingga ada Ramadan yang berbekas. Karena Ramadan hakikatnya adalah madrasah. Kita semua akan bertemu dengan bulan Ramadan apabila Allah memberikan ruh dan jasad kita kembali di bulan Ramadan tahun depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Alhamdulillah al-khaliq al-wujud min al-'adam وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي ونسلم على رسول الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال نبينا والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا بعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قائل بيت الله المحرم. فقال تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.